Oke, monggo Iya. silakan Pak Agus. Ini ada mana kesupirnya nih, semua. Bentar Pak, saya ini kan HP biar nggak ganggu, bentar Pak. Maaf. Oke. Ya. Bu Endang mohon maaf Bu Endang di mute dulu. Al-Quran surah berapa Pak? Terserah Pak ya. Monggo terserah. Jangan Al-Baqarah ayat 1. Iya. Pak Gus, jangan lupa di-record ya. Udah ya? Sudah. Oh ya udah. Sudah. Sudah Bu. Ya, ya udah muncul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا. Oke, cukup Pak Agus. Shadaqallah nazim. Sadaqallahul azim. Monggo sekarang silakan Pak Agus tuliskan ayat yang pendek saja Pak. Li'ila fi Quraisyin. Pak. Ke bawah dikit lagi Pak Agus kameranya. Sudah Pak. Sudah jelas Pak? Oke. Siap, jelas nggih. Sudah Pak? Sudah Pak? Iya Pak? Presentasi silakan Pak Agus. Monggo. Oke, siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan hasil Oke, kita mulai Bapak Ibu ya.
Izin Bu Yus, Ya, Pak. maaf Bu, volume suara Ibu agak kecil gimana tuh Bu? Mohon maaf Bu, Kecil ya? agak kecil Sebentar. memang. Jelas kalau di sini, Pak. Bisa nggak ya? Keras nggak nih? Kalau di sini keras, Bu. Di sini juga Banyak. keras. Tadi saya keras juga, Bu. Nah, Pak Gus aja Volume ya. Pak Gus berarti. Pak Gus volumenya besarin. Oh, mungkin bagian volume Pak Agus ya. Pak Agus mungkin yang kecil ya, Pak ya. Enggak Bu, saya udah 100% Bu. Ya udah. Yang lain gimana? Bu Aziza gimana? Besar, Bu. Saya juga besar. Besar. Oke Bu, berarti terkendala di saya pribadi itu Bu. Oh, gitu ya. Mungkin ada problem dikit ya untuk Ya. di laptopnya ya, Pak ya, Bu. Ya. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Eh, ini aspeknya aspek pedagogik ya, pedagogik. Berarti di sini sistemnya kita tahu ya, kalau kompetensi guru itu Bapak Ibu untuk semua ya, untuk semua nih pertanyaan. Ada 4 kompetensi dasar dari guru itu. Apa saja Bapak Ibu? Kompetensi dasar. Ya Bu, Ya Pak Gus Rizal. ya mewakili teman-teman Bu ya, ada Ya. 4 kompetensi kita sebagai pendidik. Yang pertama ada kompetensi pribadi, kompetensi profesi, kemudian juga pedagogik, dan yang terakhir kompetensi sosial Bu. Oke, ya. Berarti dia mulai dari pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial ya. Itu wajib dikuasai. Kalau di apa dulu ada 54 itu, ada indikatornya 54 yang harus dikuasai oleh guru. Mungkin Bapak Ibu kalau kita sebagai guru ya kita harus menguasai ya, kalau sebagai guru yang sempurna ya 54 indikator itu kita harus kuasai ya, mulai dari semuanya ya, mulai dari pedagogiknya, aspek ilmu pendidikan, karena seorang guru karena bagian dari dunia pendidikan kita harus menguasai pedagogik ya. Pedagogik ini bagian dari ilmu pendidikan. Kalau profesional itu berarti penguasaan terhadap materi. Kalau kepribadian ya kepribadian Bapak Ibu, bagaimana seorang guru yang digugu dan ditiru ya, digugu dan ditiru seperti kata Tun Urihan apa ya, Ki Hajar Dewantara, Tun Uri Handayani, ingat Sosung Tulodo, ing Madyo Mangun Karso, kan gitu. Kemudian Nabi Muhammad juga udah mengajarkan kita udah dari segi agama Islam, kita udah mengajarkan bahwa pendidikan mulai dari Iqra ya, bacalah, berarti kita harus membaca ya, harus belajar, karena sumber dari segala keilmuan itu sumbernya adalah Al-Quran. Al-Quran ini kitab suci betul-betul sempurna ya, sempurna gitu. Jadi semua apa yang terjadi di dunia ini berasal sumber dari Al-Quran. Berarti sudah ada banyak referensi ya, dasar hukumnya kenapa ini pedagogik itu. Ya, dalam agama Islam sudah kuat ini. Bapak Ibu, kalau pedagogi itu kan termaktub dalam dijelaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2008 ya, terang kompetensi dan sertifikasi ya. Ini Bapak Ibu menjelang nih sertifikasi, mudah-mudahan 2024 udah ya. Kemarin yang lulus kemarin ini nerimanya 2024, 6 bulan lagi, Januari sudah dibayarkan itu, sudah dibayarkan sertifikasinya. Tinggal Bapak Ibu lulus tak lulusnya nanti wisuda dulu, itu nanti diapakan. Ya, mudah-mudahan semua dapat gitu. Amin. Mudah-mudahan cepat ya Bapak Ibu. Kemudian di sini pedagogik ya. Sebelum sampai ke wawasan terhadap Bapak Ibu nih, yang satu wawasan landasan pendidikan,
kemudian kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, Bapak Ibu merancang pembelajaran, kemudian pelaksana pembelajaran yang mendidik, teknologi pembelajaran, evaluasi dan pengembangan peserta didik ya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah menguasai semuanya nanti ini, mulai dari teori-teori pembelajaran. Oke, Bapak Ibu kan sudah punya modul ya, KB1 sampai KB4, kegiatan belajar ya, 1 sampai 4. Oke, mulai dari huruf ya, berdasarkan huruf dulu, Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, dari segi pedagogik, apa sih Ibu Aziza ya, Bu Aziza tadi kan udah sampaikan pedagogik ngarahnya ke dunia pendidikan ya, mulai dari Bu Aziza. Bu Aziza, Iya. menurut Ibu apa sih manfaat pedagogik itu? Manfaat pedagogik sangat besar sekali, Ibu, di dalam dunia pendidikan. Karena dalam pedagogik itulah kita tahu cara menyusun langkah-langkahnya RPP, terutama ini yang kayak sekarang kurikulum Merdeka, dan tahu dengan segala-galanya dari langkah-langkah RPP tersebut, bisa mengetahui dari metode dan kurikulumnya itu, Bu. Oke. Bapak Ibu, ini Ibu Aziza ya. Pak Aidil bisa menambahkan sedikit? Ya Bu, terima kasih. Naik kompetensi pedagogik tadi, manfaatnya yang mana dengan adanya pedagogik ini dapat seorang guru bisa memahami peserta didik lebih mendalam gitu. Jadi seorang guru dengan adanya memahami kepribadian peserta didik tadi, jadi seorang guru lebih mudah dalam merancang dan juga melaksanakan pembelajaran. Tambahannya. Kemudian seorang guru juga bisa mengembangkan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Ya, cuma itu tambahannya. Oke, yang dijawab Ibu Aziza benar, Pak Aidil benar, tapi mungkin kebenaran itu menurut spesifikasi Bapak dan Ibu, yaitu pendapat ya, itu sebuah pendapat bahwa yang jelas pedagogik itu bagian dari pendidikan ya, karena dari pedagogik itu Bapak Ibu kata Bu Aziza tadi, disitulah kita bisa membuat rangkaian rancangan pembelajaran ya. Kemudian kata Pak Aidil juga bagaimana menguasai karakteristik peserta didik ya. Yang jelas memanusiakan manusia. Dan ini arti menjadikan anak-anak kita lebih dewasa ya. Kemudian anak kita kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan mereka. Lalu yakin ya untuk mengembangkan kepribadian anak gitu ya, kepribadian anak itu karena ini ilmu pendidikan ya, ilmu pendidikan. Oke, ini juga apa bisa ditambahkan Pak Gus Rizal? Pak Aidil ya. Oke, terima kasih Bu. Menambahkan dari pendapat teman-teman yang cukup baik tadi. Jadi pedagogik ini bagaimana seorang guru itu melakukan pengelolaan pembelajaran, Bu. Baik itu mulai dari kurikulum, silabus, peserta didik, ataupun hal-hal yang terkait sehingga seorang guru itu bisa mengelola sebuah pembelajaran yang relevan, yang membangkitkan motivasi pembelajar dalam sebuah ruangan kelas. Gitu mungkin kira-kira. Oke, Pak Gus Rizal. Jawabannya bagus ya. Bagus. Oke. Yang jelas itu ya.
manfaat ya, karena bermanfaat bagi murid-murid ya, Bapak Ibu. Pak Kuzizal udah mulai, disitulah kita bisa merancang ya, merancang apa yang mau kita lakukan untuk siswa kita, untuk peserta didik kita. Kemudian kita memahami kan ini pedagogi, memahami fenomena pendidikan ya Bapak Ibu. Dengan adanya ilmu pedagogik ini Bapak Ibu, ini fungsinya ya, fungsinya bisa memahami fenomena apa yang terjadi dalam dunia pendidikan gitu ya. Kalau yang non kependidikan kan mereka tidak tahu itu bagaimana merancang mendesain pembelajaran, mendesain itu sudah ada pelajarannya. Tapi kalau dunia teori belajar pembelajaran mereka nggak tahu itu, ya. Karena dengan adanya ilmu pedagogik ini, dunia pendidikan, kesalahan dalam praktik pembelajaran itu bisa dihindari. Oke, ini benar semua ya Bapak Ibu, itu nalar ya, nalar gitu. Oke, nah untuk pedagogik ya, Bapak Ibu kan harus menguasai teori belajar dan pembelajaran. Nah sekarang pada Ibu Fitrialis lagi, Ibu Fitrialis ada? Ya Bu. Ya, oke. Ibu, kita langsung ke teori belajar dan pembelajaran ya. Sebutkan dan jelaskan tentang teori-teori pembelajaran. Ada berapa buah gitu? Dan jelaskan. Teori belajar itu kalau nggak salah ada 5 ya Bu ya. 5 atau 4. Yang pertama itu ada empat ya. Saya kasih tahu 4 ya. Yang pertama itu adalah teori konstruktivisme. Yang mana teori ini adalah membangun pengetahuan siswa. Jadi di sini siswa lebih aktif di sini. Nah, kemudian ada pula teori behavior, yang mana teori behavior ini lebih ke menggunakan stimulus dan respon atau penguatan. Kemudian yang ketiga ada lagi yang namanya teori humanistik. Yang mana humanistik ini teori lebih menekankan ke memanusiakan manusia. Yang keempat teori sibernetik ya Bu ya. Sibernetik atau konstruktivisme, yang mana teori ini lebih menekankan keaktifan siswa juga, tetapi lebih mementingkan proses daripada hasil. Beda dengan behavior tadi, behavior itu lebih mementingkan hasil daripada proses. Ya demikian Bu. Oke. Pak Gus Rizal bisa ditambahkan? Ini fungsinya. Oke Bu, terima kasih Bu. Mungkin hanya sekedar menambahkan Bu, tadi sudah cukup bagus Bu. Yang pertama itu ada teori behavior, artinya ini teori lebih mengacu kepada adanya perubahan tingkah laku atau yang dilakukan oleh siswa setelah mengalami atau menjalankan sebuah proses. Contoh, ketika siswa itu membaca Al-Quran, bagaimana teori behavior itu nampak siswa itu bisa membaca, maka ada perubahan perilaku dalam membaca, maka itu salah satu implikasi dari teori behavior. Yang kedua, tadi ada teori kognitivistik ataupun kognitif yang lebih menekankan kepada bagaimana guru itu melihat proses pembelajaran yang dijalani oleh peserta didik. Yang ketiga, ada teori humanistik yang berasal dari aliran behaviorism, yaitunya bagaimana memanusiakan manusia. Jadi guru ini berperan di sini hanya sebagai memantau peserta didik. Kemudian ada yang terakhir yang relevan menurut pendapat saya pada Guru Merdeka hari ini, yaitunya teori konstruktivistik, yaitunya bagaimana
seorang peserta didik itu Ibu bisa menemukan jawaban sendiri, mencari ide sendiri atau menampakkan potensinya sendiri. Jadi guru dalam hal ini hanya melihat, menilai, kemudian nanti mungkin mengidentifikasi kemampuan dari potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi tidak ada lagi istilahnya guru itu memberikan stimulus ke dalam behavior, kemudian ada respon dari peserta didik. Tetapi memang ini dituntut bagaimana dia menemukan kompetensi atau potensi yang dimiliki oleh diri peserta didik itu sendiri. Ini Bu, terima kasih. Oke. Pak Aidil, ya. Kan tadi sudah dijelaskan ada 4 teori-teori belajar dan pembelajaran yang dijelaskan diawali oleh Ibu Aziza ya. Ya. Kemudian lanjutkan oleh Pak Gus Rizal, Pak Aidil. Kan ada beberapa ahli ya, oleh dari teori-teori belajar dan pembelajaran. Bisa Bapak sebutkan masing-masing dan apa katanya? Ya gini. Ini yang repot Jadi kalau mulai teori dari Bu. Behavior ya, behavior. ya, behavior itu teorinya kalau salah itu dicetuskan oleh GG dan Ganye Pak, Berliner. Hah? Ganye. Dan Berliner itu. Ya Ganye ya, Ganye. Gagne Iya. tulisannya ya, Ganye. Ya. Nah, apa Jadi katanya intinya Pak? kalau secara keseluruhan kurang begitu hafal sebenarnya, tapi intinya Ya. pandangan mereka yaitu intinya itu perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon itu. Iya. Teori perkembangan ya Pak ya? Teori perkembangan namanya. Itu dari Ganye. Iya. Kemudian ada tambah sedikit tadi Bu, masalah teori behavior ini. Sebagaimana Ibu sampaikan tadi, itu adanya reward dan juga adanya bentuknya ancaman atau hukuman gitu. Iya. Kemudian untuk teori Ada behavior ya Pak, behavior. Behavior ada satu lagi Pak. Yang terkenal itu orang-orang behavior itu adalah Pavlov Pak, Ivan Pavlov. Bapak pernah dengar? Pavlov. Oh belum ya? Memang iya, mungkin pernah izin Bu, dengar kalau banyak, teori itu mah agak susah kitanya Bu. Agak susah Karena ngapal, terlalu supaya banyak bukan orang pendapat dan teori, jadi bingung mau ngapal yang mana. namanya saja susah dihafal. Nggak Nyebut apa-apa. namanya aja susah Bu. Iya. Tapi karena nanti kita menjadi apa ya? Kayak di lidah aja gitu. Teori udah di Bapak. Teori ini sudah karena ini kita bahas terus kan, udah menjadi keingat terus ya sama Bapak Ibu, apalagi diujikan gitu ya. Oke, nggak apa-apa Pak, lanjut. Yang kedua lagi. Ya. Iya, kalau teori belajar kognitivisme itu kalau tidak salah adanya Piaget Bu. Piasi Pak, Chiang Piasi. Nah, Piaget ya, Piaget. Nah, Piaget, kata Piasi ya, itu Piasi gitu kalau bacaannya. Karena orang Perancis gitu. Piaget ya. Brunner ya. Brunner, oke. Ya. Kemudian humanistik. Humanistik. Itu suka kasihan Pak. Kasihan sama apa? Itu muncul itu. Lupa Pak ya. Nggak apa-apa. Cuma itu. Gak apa-apa Pak. Ya. Humanistik. Lanjut ke ini konstruk Pak.
Konstruk, ya. Konstruktivisme. Siapa, Pak? Ininya. Sama dengan yang Bapak sebutkan tadi, yang saya butuh orang Perancis tadi, Pak. Konstruktivisme murni dia. Orang Perancis tadi. Biji, siapa? Ya, Piasi, Pak, Piasi. Jean Piaget kata Bapak. Ya, Piasi. Piasi, ya. Piasi. Iya. Apa katanya, Pak? Yang kognitivisme, Bu? Yang konstruk, Pak. Konstruk. Konstruk. Piasi. Itu konstruktivisme murni, Pak. Apa katanya kira-kira? Itu akan ada terus kalau seandainya Bapak naik pangkat atau apa, ini naik kan walaupun mau honor mau enggak tetap naik tingkat nanti ya. Kalau guru biasanya naik tingkat, itu kan ada tulisan itu menulis. Dan Bapak bisa menjadi sandaran ini, Piasi ini, konstruk. Ya, apa katanya Pak? Kira-kira menurut Bapak apa konstruk itu? Konstruktivisme Ya, gitu. jadi konstruk itu lebih arahnya itu pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan juga kebebasan mereka dalam menggali pengetahuan. Nah, gitu. Oke. Ataupun juga mengemukakan gagasan mereka dengan bebas atau bahasanya sendiri gitu. Iya. Ya. Nah, iya. Kayak apa ya? Bapak sebetulnya saya ini kasih konstruk untuk Bapak karena saya udah ngasih kisi-kisi kemarin, saya kasih Bapak itu mau membaca apa aja di internet, konstruk, kembangkan sendiri, nalarkan sendiri, ya kan? Kemudian teori ini bebas, ya konstruktivisme ini kebebasan manusia untuk belajar berdasarkan dari diri sendiri. Kalau Bapak mau belajar ingin tahu sendiri ya ambil di internet karena ada keingintahuan munculnya dari diri sendiri, bukan dipaksa kayak behavior itu kan dipaksa itu kayak ada hadiah gitu ya, kayak ada hadiah. Tapi kalau konstruk enggak, ini munculnya dari diri sendiri. Kalau konstruk ini lama karena memang ingin tahu gitu, nggak ada. Kalau behavior ya mungkin Kak saya ancam, tapi saya nggak mengancam sih. Saya memberikan pandangan Bapak Ibu ini loh kisi-kisinya. Nah, Bapak Ibu kuasai ini. Mudah-mudahan lulus. Tapi saya nggak ngasih reward lulus, cuman saya berharap Bapak Ibu lulus gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen ya belajar sendiri, buka internet sendiri, buku sendiri kan belajar apa. Kemudian menemukan gitu kebutuhan tersebut. Kemudian dengan bantuan orang lain sehingga teori ini memberikan seorang untuk belajar menemukan sendiri kompetensi pengetahuan ya teknologi. Ada satu lagi Bapak Ibu. Kira-kira Ibu Fitri Alis ya, Ibu Fitri. Ada satu lagi konstruktivisme sosial. Itu katanya apa, Bu? Kemarin kita udah bahas juga kemarin ya. Ibu Fitri. Sosial. Lupa, Bu. Ibu kira-kira ada kemarin saya ngomong itu konstruktivisme sosial gitu. Siapa kira-kira kemarin? Ini bisa jadi apa ya? Landasan teori kalau Bapak Ibu nulis. Kalau untuk PAI dia belajar sendiri, melakukan sendiri, dia ingin sendiri dari dirinya sendiri. Terus dia belajar sama siapa, sama kawan, sama apa. Kalau tadi Syampiasi tadi kan dia belajar dari diri sendiri, menguasai sendiri, belum dengan teman-teman. Nah, sekarang konstruktivisme sosial. Ya. Kalau tadi murni
ya, tanpa ada bantuan orang lain, dia belajar sendiri, menguasai sendiri. Nah, sekarang ada sosialnya, karena manusia masuk sosial. Siapa ibunya, kira-kira? Yang apanya ya? Yang Iya, sama itunya. iya. Oke. Saya kasih tahu. Konstruktivisme sosial dari Vygotsky, ya, Vygotsky ya. Karena manusia ini makhluk sosial. Setelah dia, kan anak ini tadi pengen deh belajar bagaimana tata cara sholat gitu ya. Tata cara sholat, terus dia pengen minta sama ibunya beli buku, ini belajar sendiri. Karena kita manusia ini makhluk sosial, dia tanya ke ibunya, tanya ke guru, tanya ke teman, melihat teman gitu kan. Akhirnya, oh tadi saya salah. Tadi belajar sendiri ya. Oh, rupanya, oh iya belajar sendiri. Saya dapat bisa mampu. Nah, sekarang saya diskusikan dengan teman-teman, apakah gerakan saya ini salah, benar, atau harus tangan begini, tangan begitu. Nah, itu kan dia tanya ke orang lain, butuh orang lain kan. Nah, itu Vygotsky. Nah, akan lebih dapat pengetahuan baru lagi. Ya, mulai dari murni tadi, Piasi, ya, Piasi, lanjut ke Vygotsky. Nah, ini konstruktivisme sosial karena makhluk sosial. Oke. Bapak Ibu ya. Terpencet anu pula hilang. Bang, tolong Bang. Kita berapa Pak? 5 orang apa 4 orang ya? Bu Aziza, Aidil, Bu Sudha. Pak Basit ikut ya? Ya, Pak Basit ikut juga 5 orang. Oh 5 ya, Pak Basit. Assalamualaikum Pak Ya Bu, Basit. maaf. Lagi di HP Bu. Laptopnya lemah. Di HP Pak Yang. Iya. Boleh Bu, ya. saya tanya Pak Yang? Pak Basit ya. Ayo situ. Oke, Pak Basit. PAI ya, Pak. Mengenai pedagogik, Pak. Ya. Pedagogik kan ilmu pendidikan ya, Pak ya. Ilmu Iya, Pak. pendidikan. Karena Bapak udah berpengalaman, saya tahu karena Bapak udah mengalami semuanya. Mengalami, pengalaman itu merupakan guru karena merupakan konstruktivisme. Kadang-kadang ada guru ya, dia belajar sendiri, menguasai sendiri, itu udah konstruk gitu, udah banyak gitu. Sekarang menurut Bapak apa sih aspek apa saja yang harus dikuasai dalam ilmu pedagogik sih Pak? Apa Bu? Ya aspek apa saja sih menurut Bapak aja, nalar Bapak saja. Ilmu pedagogik kan ilmu pendidikan Pak ya, ilmu dalam bidang pendidikan. Ya kan? Dia kan ada kompetensi guru itu kan ada 4 ya. Ya. 4 menurut Bapak kan tadi ada pedagogik, ya Pak. Ya. Ada profesional ya. Aspek kognitif. Bukan Pak. Kan ada kompetensi guru itu ada 4 ya. Ya. Ada pedagogik, profesional, apa 2 lagi Pak? 2 lagi apa? Profesional. Kepribadian dan sosial Pak. Sosial. Kalau di indikator ada 54 itu kuasai guru ini harus ini ini. Ya kayaknya apanya yang kita mungkin ada kita yang kurang ya, mungkin di profesional kita mungkin tidak membuat desain pembelajaran, kita tidak buat RPP, tidak apa, itu ke profesional ya, profesional. Kalau ke pribadian guru harus begini, sikapnya begini, ya harus gitu. Ya. Ya, Bu. Kalau menurut Bapak aspek apa saja sih yang harus dikuasai dalam ilmu pedagogik? Kalau saya aspeknya yang di bidang Bu, kognitif ya. Kognitif, ya oke lah. Termasuk aspek kognitif juga psikomotor, juga termasuk afektif,
Mm-mm. Oh, satu lagi, ya itu Bu, Hmm. kognitif. Oh, berarti ini Pak, ini bagian dari aspek apa Pak? Bagian dari aspek pedagogik dari Bapak ini dari hasil evaluasi hasil belajar itu, Ya, ya. Nah, itu satu Pak. Yang lainnya Bapak harus menguasai karakter peserta didik. Kemudian Bapak harus menguasai teori belajar dan pembelajaran. Ini sebentar ini udah apa ya? Teori belajar dan pembelajaran gitu ya. Ada yang 4 itu Pak ya. ya Pak. Apa yang 4 tuh Pak? Teori belajar dan pembelajaran. Kemarin belajar kan Pak? Ya Bu. Iya, belajar kan Pak? Sama siapa ya? Ada itu mata kuliahnya di Oh, PPG Bu. kan? Saya pikir. Iya, ada 4 orang, ada 4 teori belajar dan pembelajaran. Teori behavior, Pak. Behavior, behavior, eh, teori, apalagi Pak? Behavioristik, Humanistik. humanistik, Apa gitu. konstruktivisme, ya, konstruktivisme. Ya. Kemudian apa Pak? Apa ngomong tadi? Kognitivis. Kognitif. Itu ada 4 Pak, ada 4, ya, ada 4 ya Pak ya. Ya, efektif. Nah, kalau efektif itu Pak bagian dari aspek aspek Oh, dari pedagogik tadi. ya, ya. Karena harus menguasai hasil evaluasi gitu. Ya. Jadi aspek-aspek pedagogik itu menguasai karakteristik pedagogik, apa ya, peserta didiknya, kemudian menguasai teori belajar dan pembelajaran, Iya, iya. ya. Untuk agama juga bagus itu. Harus menguasai kurikulum, ya. Kemudian komunikasi juga ya, Iya, Pak. lalu pengembangan potensi pendidik, kemudian belajar mendidik ya, nggak boleh lah, nggak apa-apa. Bapak, kira-kira menurut pengalaman Bapak ya di pelajaran PAI, Bapak ngajar PAI ya. Iya, Bu. Nah, Bapak ngajar PAI itu coba Bapak ceritakan, Bapak masuk yang mana ya? Bapak masuk di teori belajar, memakai teori belajar yang mana gitu. Pengalaman Bapak mengajarkan PAI dengan siswa bagaimana, Pak? Kalau saya mengajar mahasiswa tentang PI itu, Bu, yang banyak saya pakai itu tentang tadi, Bu, aspek praktek itu, Bu. Bapak? Tentang teori praktek, Bu. Betul dia praktek. Praktek ya? Ya. Praktek. Oh, apakah Bapak praktek ya? Ih, kalau dulu kan gini, Pak. Behavior ya, kalau zaman dulu tapi jadi gitu ya. Ya. Jadi kalau zaman dulu waktu kita masih kecil, orang kita kalau ngaji itu kalau nggak bisa pukul tangannya gitu ya, Ya. pakai lidi ya, gitu. Tapi jadi anaknya itu jadi. Tapi kalau sekarang Pak kan nggak bisa lagi Pak, kena di undang-undang pendidikan kena kita, Sekarang ya sistem kan? Bu. Nah itu yang masih. Kalau menurut pengalaman Bapak gitu ya, Bapak masuk yang mana gitu ya. Tadi Bapak mengajarkan praktek ya. Praktek Bapak memberikan contoh langsung. Ya, begini Bu, seperti sholat Jumat Bu, bisa prakteknya. Ya, jadi karena sholat Jumat, Bu, jadi karena sholat Jumat, ya pertama saya sebelum siswa itu mengadakan praktek, tentu kita ngasihkan materi dulu Bu. Ya. Nah, materinya sholat Jumat. Kenapa kita kasih materi? Supaya anak dapat memahami tentang pengetahuan dan keterampilan di dalam dia melaksanakan praktik itu, sehingga
ia dapat memahami apa yang telah kita sampaikan tentang ilmu pengetahuan yang dia pelajari tadi, Bu. Nah, itu. Oke. Pernah enggak Bapak ngasih tugas ke siswa gitu? Oh, kamu harus belajar ini tanpa Bapak kasih tahu dulu. Bapak kasih contoh, belum Bapak kasih contoh. Tapi ini kayak itu bagian dari proyek ya. Dalam waktu 2 minggu kamu harus menguasai ini. Pernah, Bu. Saya kasih waktu. Dari misalnya kita masuk 2 jam, misalnya minggu pertama ini, nanti ada pertama, minggu kedua. Nah, di situ kita praktekkan, Bu. Seperti sholat Jumat yang pernah dia pelajari, yang kita kasih materi. Nah, tentang tata cara sholat Jumat. Nah, kemudian anak ini setelah kita kasih pelajaran di sekolah, kemudian kita ajak anak prakteknya ke lapangan, Bu. Ke lapangan itu artinya pada hari Jumat di masjid gitu. Oke. Nah, pernah enggak Bapak kalau anak-anak itu tidak salat Jumat, pernah enggak Bapak ngomong? Pernah, Bu. Oh, kalau enggak ini, kalau kamu enggak salat Jumat, enggak benar salat Jumatnya, ya kamu enggak lulus ya. Kamu akan mendapatkan nilai rendah gitu. Pernah enggak Bapak ngomong Pernah, seperti Bu. itu? Karena setiap Jumat anak itu tetap ada buku harian yang Bu saya kasih. Jadi setiap Jumat, dan pernah saya juga memantau ke tempat sekolah saya itu kan ada masjid dekat dari sekolah, Bu. Jadi pada suatu hari saya terjun juga ke lapangan melihat anak-anaknya, khususnya yang laki-laki ya, Bu, ini. Nah, jadi keesokan harinya saya tanya dengan anak, siapa kemarin yang tidak ikut sholat Jumat? Jadi ada yang jujur. Kenapa? Nah, jujur dia, tidak Pak, kami ada. Rupanya dia sakit. Nah, kemudian bagi anak-anak yang pernah turun ke lapangan itu, saya sampaikan, anak-anak, di dalam kamu sholat Jumat tadi, apa yang kamu temukan di dalam pelaksanaan sholat Jumat? Nah, ada anak yang menjawab, Bu, Pak, kami ketemu di situ sebelum sholat Jumat, kok orang azan. Nah, gitu, Bu. Kemudian azannya 2 kali. Nah, kemudian ada Pak, orang yang naik mimbar tuh, Pak, kami tidak tahu namanya. Nah, kemudian setelah itu, Pak, tanya, nah, setelah sholat turun, itu siapa nama? Nah, itu anak jadi pertanyaan. Nah, dari itu saya uraikan. Anak-anak, nah, dia menanya gini, Bu, Pak, yang azan tuh namanya apa, Pak? Nah, saya bilang yang azan tuh namanya Bilal. Nah, terus Pak, ada yang naik mimbar tuh apa namanya, Pak? Saya bilang itu khotib. Nah, Pak, yang dibacanya tuh Pak pakai teks. Ya, itu namanya khutbah, kata saya kan. Nah, itu saya uraikan pada anak. Terus Pak, yang sesudah tuh ada yang ngerti sudah. Yang satu orang Pak, pemimpin sholat Jumat itu siapa? Oh, itu namanya imam. Nah, saya tanya, anak-anak setelah sholat Jumat tadi berapa rakaat? Ada yang jawab 2 Pak, katanya. Nah, itu yang saya temukan. Nah, itu Bu, terima kasih. Oke, berarti mungkin Bapak kasih nilai ya setelah itu. Ya, Bu. Kasih nilai. Berarti Bapak pakai 1 behavior Bapak, karena setelah ada stimulus Bapak ya kasih iming-imingin dengan nilai ya. Berarti Bapak behavior. Tapi konstruknya apa? Konstruk berarti Bapak belum ajarkan, tapi biarkan mereka belajar sendiri atau apa ya. Ya itu konstruk. Ada enggak anak-anak yang kreatif gitu? Anak yang kreatif menanyakan tanpa dikasih tahu, tanpa apa, ada salah satu anak ya atau beberapa orang tahu, bolehlah minimal 1 orang ya yang menyatakan saya bisa ini Bu, saya bisa ini Pak, gitu kan? Pernah enggak? Ada Pak, ada Bu. Karena dia ada di antaranya yang berminat, Pak, boleh enggak kami mendemonstrasikan atau mempraktekkan sholat Jumat? Itu khusus di sekolah, Bu. Nah, setelah kita tampilkanlah anak yang mau, karena ada bakat dia, ada minat dia, kita penuhi minatnya. Nah, yaitu tadi sesuai dengan tata cara sholat Jumat tadi, Bu. Nah, jadi cara berdirinya, cara dia baca niatnya, nah itu. Nah, cuma ada yang bertanya, Pak, niatnya kami lupa. Jadi saya ajarkan kepadanya, yaitu usolli, fardhu Jum'ati, rakaataini, adaan makmuman lillahi ta'ala.
gitu saya tanya. Jadi di situ dia kepahamannya entah di situ dia lupa, entah di pada praktek waktu Jumat Bu. Itu dia Bu. Kemudian langsunglah dia mempraktekkan dari mulai niat sampailah ke salam. Itu Bu. Ya. Berarti kan ada anak yang memang agak lambat ya Pak ya, agak lambat. Tapi ada yang cepat, ada yang lincah, ada apa ya, ada yang lambat. Terus timbul rasa kasihan Bapak gitu ya. Iya. Ada enggak Bapak ngalamin yang seperti itu, timbul rasa kasihan gitu kan, humanisme gitu kan. Dia tidak memenuhi syarat gitu. Tapi mungkin karena Bapak kasihan, Bapak kasih kesempatan ada 2 kali, 3 kali atau apa ya, untuk mampu dia melaksanakan tata cara salat Jumat tersebut. Ada nggak? Ada Bu. Ada, saya panggil dia, tapi tidak di ruang tertentu Bu, ruang yang sama. Nanti waktunya pas jam, ada jamnya Bu. Karena mengingat waktu, kalau dicampur jam itu kan tersita waktu jam kita begitu. Jadi saya panggil dia secara jam luar jam belajar Bu. Tapi alhamdulillah dengan beberapa kali saya katakan karena istilah kita diremedialkan ya Bu ya. Jadi alhamdulillah yang kurang di tadi dia bisa menambah kepahamannya Bu. Bisa dia. Bapak. Berarti muncul ya, muncul. Jadi Bapak ada semua ya. Bapak pernah ngancam, Bapak pernah kasih stimulus dan respon namanya. Itu behavior Pak. Ya, Bapak pernah ngancam betul sebahasanya, bahasa halusnya ngancam sih. Tapi padahal, ayo kalau kamu begini, saya kasih ini. Saya kasih nilai tinggi gitu kan, kamu lulus gitu ya. Itu kan behavior gitu ya, orang-orang seperti itu. Karena anak ada sesuatu yang menstimulus, ya menstimulus ada rangsangan gitu kan, sehingga dia ini. Tapi kalau yang dari diri sendiri yang, oh saya Pak mau Pak, saya bisa ini, itu konstruk biasanya. Anak dia belajar sendiri, saya mau demonstrasikan tanpa Bapak suruh-suruh gitu kan, itu konstruk gitu kan. Tapi kalau humanis tadi anak yang tidak mampu, Bapak panggil di tempat lain, Bapak ajarkan di luar itu, humanis Bapak timbul. Kalau kognitif ya jelas, itu Bapak ngasih pengetahuan buat mereka. Ya ada di Bapak ya. Jadi itu Pak, itu kuasai, itu teori belajar dan pembelajaran ada 4 itu Pak. Oke. Nah sekarang untuk yang Ibu Azizah nanti ya. Ibu Azizah. Ibu pernah apa ya? Pernah enggak tahu nih bahasanya bahasa ZPD namanya Bapak Ibu Azizah. ZPD. Enggak, jangan bahasa Indonesia aja lah. Zona perkembangan proksimal. Ya. Zona perkembangan proksimal. Pernah dengar nggak, Bu? Belum ya? Zona perkembangan proksimal. zona perkembangan maksimal. Proksimal. Belum ya? Proksimal ya Pak Bu ya? Iya. Nih. Ibu Vygotsky pernah tadi ya, Vygotsky konstruktivisme sosial. Ibu, nah saya mau tanya, Ibu pernah ngalamin nggak ketika siswa itu sudah sampai pada tahap mereka tidak mampu lagi. Ibu kan ngajar PAI ya? PAI kan? PAI SD, SMP, SMA, Bu? SD. SD. Ada kan anak-anak yang sudah tidak mampu lagi dia ini. Sudah batas itu. Saya tidak hafal lagi Ibu, saya tidak bisa lagi Ibu, saya tidak bisa. Itu pernah enggak? Ada enggak? Ada. Yang ini yang maksudnya tuh seorang psikologis pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif dan sosial gitu ya Bu ya. Itu mengembangkan teori belajar yang disesuaikan dengan kemampuan siswa ya Bu, gitu dah Bu. Yang kemampuan siswa. Kemampuan siswanya ada batasnya gitu. Iya. Ada batasnya.
Iya. Dan ada batasnya itu, level perkembangannya itu dia sudah enggak ini lagi. Berarti dia butuh bantuan. Iya. Nah, kan ada itu namanya ZPD, Bu. Di mana Oh, zona perkembangan proksimal namanya. Konsep utama yang paling dasar dari konstruktivisme sosial, Bapak Ibu, dari Vygotsky, iya, iya, di iya. mana siswa itu kan ada level zona proksimal itu perkembangannya jarak antara level aktual yang nyata dengan yang selanjutnya. Karena zona perkembangan proksimal ini fungsi itu belum pernah matang, dia belum mampu Iya. menyerap pelajaran itu, tapi dengan adanya bantuannya guru, dia mampu sedikit demi sedikit menguasai materi tersebut Materi. gitu. Iya, Iya. itu namanya ZPD, Bu. Iya. Ya, Bisa fungsi juga dengan tersebut. cara kolaborasi mungkin bisa ya, Bu? Iya. Nah, Ya. itu ZPD. Jadi saya nanya Ibu kan, eh, itu ZPD namanya, Iya. zona perkembangan proksimal, di mana mereka siswa itu sudah sampai saat itu dia tidak mampu lagi untuk belajar sendiri dan butuh bantuan guru. Iya. Itu ZPD namanya, ya. Dalam proses pematangan fungsi itu. Jadi zona perkembangan proksimal ini fungsi kemampuan yang belum matang lah, belum Iya. matang, dia belum mampu, tapi dengan adanya bantuan, Iya. bantuan di sana butuh bantuan gitu. Dia Iya. lingkarannya ya sampai segitu batasannya. Saya udah tidak mampu lagi, tapi muncullah guru datang di situ untuk memberikan rangsangan, untuk memberikan bantuan kognitif lah gitu, Iya. agar siswa itu mampu. Itu kalau ZPD itu di SD di tahap SD ya, di rendah di Iya. kelompok itu mereka butuh bantuan. Iya. Ya, itu nama ZPD. Iya. Makanya saya ibu tahu ZPD enggak? Nah, itu tapi sebetulnya Ibu pernah melakukannya, Pernah itu ya. melakukan di kelas bisa. Pernah, Bu. Iya, ada siswa yang memang harus kita dampingi, Iya, ya betul. dampingi sampai Betul. dia bagus gitu. Bisa Itu ZPD bisa namanya. memahami materi tersebut. Iya. Itu Iya. konstruktivisme sosial, Bapak Ibu, dari Vygotsky. Itu Iya. sebetulnya itu betul kata kita diskusi kemarin. Sebetulnya kita melaksanakan, tapi apa namanya akademisnya apa gitu kan? Ya nggak Iya. tahu. Gitu. Oke, nggak apa-apa Iya. lah. Ini kan nguji tapi diskusi. Iya. Nguji Sambil tapi sambil diskusi. mendapat ilmu, Ibu. Ya, Bu, Nguji. nambah pengetahuan kami, Saya Bu. Iya. nguji Bapak Ibu, tapi ya sambil diskusi saya ngasih tahu gitu Iya. jawabannya Enggak apa-apa kok, Bu, jawabannya. menambah ilmu kami, Bu. Jadi Ya. kami Jadi bukan saya hebat, enggak Ibu, Bapak Ibu saya tahu Bapak Ibu punya pengalaman. Jadi saya ini fasilitator kayak gitu kan. Iya. Bukan ajar tapi saling membeli, saling diskusi lah gitu ya. Oke. Iya. Nah, karena pengalaman itu bagus sekali gitu. Nah, akhirnya itu namanya ZPD. ZPD itu zonanya. Kalau bantuannya itu tahu namanya Ibu? Bantuannya tahu namanya? Bantuannya Ya, kan biasanya gini, kan ada ZPD tadi kan zona dia sudah maksimal menguasai materi itu, ya udah tidak mampu lagi. Itu ada perkembangannya ya, anak-anak yang masih rendah. Kan harus ada semacam anak ya, ke yang lain lagi ya, ke yang lain, ke Pak Aidil ya, Pak Aidil ada di sini. Ya, tahu. Pak Aidil, Pak Aidil. Jam? Pak Aidil, Pak Aidil ada semacam kayak ZPD tadi Bapak mendengarkan Ibu Azizah, saya ngomong sama Bu Azizah kan, ya ZPD zona perkembangan proksimal. Ya ada batas kemampuan di mana siswa itu sampai di situlah kemampuannya, gitu. Nah ada satu jalan untuk mengatasinya adalah didatangi oleh guru. Namanya apa Pak? Mediasi Pak. Mediasi. Istilah lainnya apa Pak ya biasanya?
Bapak pernah dengar scaffolding? Scaffolding. Scaffolding. Oh, aktivisme sosial dari Vygotsky juga. Scaffolding. Belum. Belum Proses ya? membantu. Scaffolding. Itu mediasi, Pak. Mediasi merupakan tanda atau lambang yang digunakan orang untuk memahami di luar pemahamannya. Dia udah nggak mampu lagi. Tadi kan sudah ya, siswa itu sudah mentok di situ. Saya udah nggak mampu lagi. Bu, nggak bisa lagi, Bu, nggak bisa. Kan itu pernah kita lakukan ya di pelajaran PAI sekaligus. Itu kan ada bantuan dari guru. Ini namanya scaffolding, Bapak Ibu. Scaffolding itu di mana tanda-tanda atau lambang yang digunakan seorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya ini didapat dari hal yang memang ada di lingkungan itu, lambang tersebut akan membantu menjelaskan kepada orang yang belum paham sehingga menjadi paham. Nah itu tadi guru datangi siswa itu karena dia udah tahu lagi. Ini gimana caranya, Bu? Ini saya tidak bisa lagi. Nah, datanglah guru. Itu namanya scaffolding, mediasi ya. Bantuan di mana dikasih tahu. Sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan, tapi tidak tahu namanya ya. Tidak tahu Ya, namanya. istilah itu tidak tahu. Apa namanya? Nggak ada Istilahnya ya. Scaffolding namanya Bapak Ibu. Iya, iya. Jadi mekanisme hubungan antara pendekatan sosiokultural, jadi sosiokultural pendekatan Bapak Ibu kepada peserta didiknya, anak didiknya dan fungsi itu dan mental itu didasari oleh mediasi. Jadi ada pendekatan yang lebih dalam ya antara sang guru dengan yang dididik. Nah, ya proses mental gitu. Ya kalau kita suruh juga dia udah nggak mampu lagi. Kalau nggak bisa kasih tahu, nah itu. Oh ditantang juga, nggak tantang juga. Kayak saya nih, ibu nggak tahu, sudah batas itu, saya kasih tahu lagi. Ah sebetulnya, oh itu, nah kan gitu. Oh itu ya, ah kan gitu ya. Baru, oh kan itu bahasanya siswa. Oh itu. Iya. Nah dia lah mentok kan. Itu namanya scaffolding, bantuan ya, mediasi Bapak Ibu. Jadi mediasi Dari Sebenarnya Bu, sudah dilakukan lah sehari-hari dalam sekolah dah Bu ya. ya. Cuman nggak tahu dengan istilahnya dah Bu. Ya, itu. Ada Bu. kata-kata kerennya gitu Bu. Nah, ini pedagogi kan? Pedagogi kan Iya. ilmu pendidikan, ilmu mendidik lah namanya ya. Iya. Iya. Sebetulnya itu sih. Jadi mediasi itu bisa dikatakan penengahan atau perentaraan Bu ya dalam menyelesaikan Iya. konflik. Itu dari teori belajar Bapak Ibu. Itu teori belajar. Pendekatannya itu pendekatan sosial, sosiokultur gitu Bapak manggil itu. Kan tadi muncul di humanistik tadi kan. Nah, itu scaffolding itu bantuan. Biasanya di tingkat-tingkat yang lebih rendah itu. Anak SD, MI gitu ya. Guru PAI SD, itu dia scaffolding bantuan. Ya. Oke, kalau dulu zaman dulu Pak, kalau nggak dapat, itu behavior Pak. Ya itu kalau nggak lulus dari ini mana tangan, besok ngapal lah anak-anak itu. Nah, karena ada stimulus besok saya kalau nggak kena pecut, nah saya ngapal lah. Nah kan gitu, itu behavior zaman dulu. Kalau dulu sekarang Bu, kan nggak lagi. minat anak itu tambah berkembang Bu dengan adanya sistem gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Nah iya itu. Karena mereka dapat ilmu dari internet bisa cari sendiri gitu kan, konstruk biarkan aja mereka, tapi dibimbing gitu. Ini suatu pengalaman ya Bu. Iya, oke. Ini lanjut kepada kan teori belajar ya, Bapak Ibu. Itu bagian dari tadi pedagogik, menguasai teori belajar dan pembelajaran, menguasai kurikulum Bapak, ya Ibu. Bapak Ibu kan ada siapa lagi nih? Pak Edil, Pak Gus Rizal lagi ya, Pak Gus Rizal. Pak Gus Rizal, Ya, saya Bapak kan mengajar PAI ya Pak ya? Iya, PAI. Di SMA, SMP, SD, MI? Di pas SD SMP, Bu. SMP. Oke. Kan ada tujuan Pak di kurikulum, kan ada kurikulum.
Apa Ya. tujuan pembelajaran PAI menurut kurikulum Bapak, bukan menurut Bapak. Oh, menurut kurikulum, Bu ya. Menurut kurikulum. Nah. Ya. Tujuan pendidikan agama Islam melalui kurikulum ataupun di Kemenpan nomor berapa saya lupa Bu, 2021 kalau nggak salah. Itu adalah peningkatan yang pertama, peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Yang kedua, di antara tujuan pendidikan agama Islam itu adalah bagaimana peserta didik itu bisa menerapkan prinsip-prinsip keimanan ataupun ibadah di dalam kehidupannya. Mungkin itu di antara tujuan yang masih terekam di memori saya tentang tujuan pendidikan menurut acuan kurikulum itu. Ya. Itu tujuannya Pak ya? Ya. Bisa yang nambah, Bu? Boleh Pak, silakan. Kalau menurut saya adalah tujuan dari kurikulum itu adalah untuk membentuk karakter anak bangsa yang bermartabat serta beriman dan dapat mengaplikasikan ilmu agama ke dalam kehidupan masyarakat. Jadi tujuan ngajar PAI Pak, tujuan mengajar PAI. Saya namain Bu. Menurut kurikulum. Ya boleh Boleh, Bu? Ibu, silakan. Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keimanan, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Itu, Bu. Oke. Jadi udah termaktub ya di dalam. Berarti kita nggak ngajar-ngajar asal ngajar aja, kita udah tertata ya, tertata. Ini tujuan pembelajaran PPKN ini, tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Jadi Bapak Ibu harus tahu itu, ya, menurut kurikulum udah diatur. Silabusnya juga udah diatur ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa lari-lari gitu ya, udah diatur karena itu supaya tertata gitu ya. Semua yang lain, pendapat yang lain benar, ya benar semua, cuman belum pas apa tertata. Nah, ini menurut agama apa ya, menurut kurikulum gitu. Jadi Bapak Ibu tujuan sebesarnya ya seperti itu tadi ya yang dikatakan terakhir itu ya. Tapi kalau lebih lengkapnya nanti lihat aja di kurikulum. Ya Bapak Ibu kan punya silabus itu ya, ada itu di dalam silabus sudah dibuatkan oleh pemerintah ya. Oke, nah Bapak Ibu ini dalam bidang pendidikan ya, peserta didik. Kadang ini Ibu Fitrialis lagi ya, Ibu Fitrialis. Ibu bisa enggak Ibu memberikan contoh ya dalam Ibu guru PAI SD, SMP, SMA, Bu? SMP, Bu. SMP. Bisa kan Ibu memberikan contoh model pembelajaran PAI yang misalnya memakai problem based learning, ya PAI deh salah satu contoh di dalam sebuah pembelajaran ya, ini pendidikan. Oke. Pendidikan agama Islam ya Bu, dalam belajar agama Ya. Islam. Iya, problem di model yang pakai ini problem based learning. Misalnya masalah di materi sejarah yang mana di sini anak mampu, tujuan pembelajarannya itu adalah anak mampu menceritakan sejarah berdirinya
Bani Umayyah di Damaskus misalnya, Bu. Di sini kita Hmm. memberikan masalah ke anak di situ bagaimana bagaimana proses atau cara berdirinya Bani Umayyah di Damaskus itu. Kita maksudnya ngajarkan kan pakai PBL, Bu. Ya, PBL. Kita memberikan Ya. masalah ke anak, ya kan, Bu ya? Nah, apa contohnya, Bu? Selesaikan masalah itu. Itu bisa kan, Bu, jadi masalah. Ibaratnya anak mencari bagaimana proses berdirinya, sejarah berdirinya Bani Umayyah. Ya. Masalahnya apa, Bu? Masalahnya anak itu supaya ibaratnya ya. Kalau kita kan sebagai dari lain bisa nggak contohnya, Bu? ya. Bu, cara kalau yang lain, kalau yang itu agak sulit saya mencerna ya gini, misalnya bagaimana cara kita mengatasi masalah enggak di luar agama ya, Bu, maksudnya ini menjelaskan PBL itu sendiri. Bagaimana cara mengatasi masalah banjir misalnya, kan di situ masalah banjir gitu. Jadi itu termasuk ke dalam PBL gitu. Begitulah bentuknya. Kalau ke agama saya jarang menggunakan PBL soalnya. Mungkin gini, Bu. Ibu kan tadi Bani Umayyah ya. Kayaknya kita kan butuh model-model pembelajaran pada saat belajar itu ya. Kayaknya Ibu cocok deh ke proyek, Bu. Project based learning. Kenapa? Mereka ditantang untuk mengetahui asal-usul Bani Umayyah itu. Mereka cari di internet, dalam sekian lama bisa menjelaskan gitu. Kayaknya kalau ke PBL, karena problemnya nggak ada. Kan nggak ada problem di situ. Jarang saya Itu project. Nah, jadi kasih mereka dulu tantangan, kamu harus bisa menguasai Bani Umayyah itu seperti apa, mulai dari asal usulnya, bisa menjelaskan dalam jangka seminggu, kasih ini seminggu atau 2 minggu ya, seminggu lah project planning. Hari ini minggu depan dia sudah, mereka bisa cari di internet, bisa cari di buku atau di mana saja sumber-sumber, tanya orang tuanya yang hebat dalam segi agama ya, mereka bisa ya. Nah, kalau problem itu mungkin materi yang lain, Bapak Ibu. Apakah pernah melakukan ini problem ya, perceraian atau pernikahan? Oh ya, pernikahan gitu. Dalam hal ini, kalau misalnya pernikahan ada perceraian, ini Bapak Ibu ada nggak materi itu? Nggak ada, Bu. PAI Bu, boleh, kira-kira Bu. yang bisa di problem based learning kan apa? Izin, Bu, bicara bentar. Ya, silakan Pak Gus Rizal. Ini analisa dan pendapat saya, Bu. Kalau sekiranya ini dalam PAI itu tidak luput dari SD sampai SMA, itu ada pembelajaran ilmu tajwid itu, Bu. Ya. Nah, ketika kita mencoba menerapkan PBL dalam pembelajaran, kita coba tampilkan sebuah ayat contohnya, apakah surah apa gitu. Nah, kita meminta anak-anak untuk menentukan contoh materi kita hukum bacaan mat, contoh gitu, Bu ya. Nah, kita tampilkan sebuah ayat, kemudian kita bentuk kelompok. Nah, di kelompok itu nanti anak kita minta untuk menentukan dalam bacaan itu, anak-anak itu ada hukum bacaan mat yang artinya panjang. Nah, tolong kalian tuliskan mana-mana kata atau kalimat yang terkategori kepada hukum bacaan mat. Dengan cara berkolaborasi mereka satu kelompok mencari bersama. Kira-kira apakah itu termasuk PWL, Bu? Dalam penerapan ilmu tajwid Bisa, dalam karena pembelajaran? kayaknya bisa deh Pak. Karena ada masalah di sana ya. Karena ada ketidakmampuannya, problem, mereka bisa memecahkan masalah sendiri. Ada problem enggak di sana kira-kira Pak? Kan bisa, ini anak kesulitan untuk tajwid ya Pak ya, tajwid. Ya, tajwid ya. Tajwid ya bisa saja Pak kalau problem. Ya mereka yang cari cari jawaban sendiri dari masalah itu. Kan bermasalah itu tajwid, mereka tidak mampu ini.
Ya udah, problem besar ini. Tapi kalau kata Bani Umayyah problemnya nggak ada sih. Tapi itu penguasaan proyek beberapa hari dia harus menguasai itu. Tapi ini proyek bisa juga kayak tajwid, Pak. Tapi kalau karena perlu penjelasan nanti kan dia bisa karena dia nggak mampu untuk mengerjakan ini itu, dia apakan ya problemnya ketidakmampuan untuk apa ya membenarkan ya menjelaskan tajwid itu dibantu oleh kawan lain boleh. Atau misalnya dalam suatu ya dalam apa pembagian apa bisa juga materi ini problemnya harta warisan ya harta Zakat warisan gitu ya. zakat itu ada problem tolong bantu dong nah, itu problem itu biar mereka itu perlu juga siswa untuk belajar sendiri problem based learning itu jadi itu ya Bapak Ibu di pedagogik ilmu pendidikan ya itu harus dikuasai karakter peserta didik. Oke. Oke, Ibu Fitri, Pak Aidil, Ibu Pak Basit lagi ya, Pak Basit. Oke. Pak Basit, oke. Dievaluasi ya, dievaluasi. Pak Basit tadi kan ada terus dievaluasi pembelajaran. Ya. Kalau yang ilmu pedagogik, psikologi, pelajaran, teori pembelajaran, Bapak sudah tadi ya, pedagogik. Oke, nah ini Pak, Bapak buat RPP nggak Pak? Pak Basit? Buat Pak, Bu. Kurikulum Merdeka ya? Iya Bu. Nah, ini kan kurikulum yang diferensiasi gitu ya, diferensiasi ya istilahnya aja. Sebetulnya diferen itu kan berbeda gitu ya, berbeda. Bapak pernah merancang RPP-nya? Pernah buat RPP, Pak? Pernah Bu. Kalau PPG kan wajib buat RPP, Pak. Wajib buat RPP ya, Pak? Iya, Ada kan, Pak? Iya. RPP di sana Bapak mulai dari tujuan ya materi ya, tujuan pembelajaran, terus nanti learning objektif ya, tujuan sebetulnya tujuan pembelajaran sih. Tujuan ya, langsung ke tujuan ya. Tujuan pembelajaran. Ketercapaiannya apa gitu ya, LO gitu. Nah, bagaimana kalau kata Bapak tadi dievaluasi saya kan tadi dengar Bapak ini ada kognitif, afektif, psikomotor. Itu berkaitan dengan soal-soal ya, kira-kira. Ya, soal materi yang kita Nah, sampaikan. Bapak pernah dengar HOTS, Pak? HOTS enggak? HOTS. Soal-soal HOTS. Jarang kali gitu. High Order Thinking Skill. Pembelajaran tingkat tinggi nih, kemampuan siswa tingkat tinggi. Ya. Kira-kira pernah enggak Bapak ngasih soal yang berkaitan dengan HOTS itu? Apa contohnya, Pak? Oh, contohnya Agak tinggi lah sedikit. Menjelaskan ya, Bu? Pernah enggak ya? Iya. Kalau kata-kata menjelaskan bisa ya? Menjelaskan boleh? Boleh, Pak. Karena yang kelas tinggi. Contohnya gini, Bu. Iya. Nah, saya sesuai dengan materi saya lah yang saya pernah sampaikan. Nah, coba jelaskan apa keistimewaan sholat Jumat. Iya. Nah, kemudian kalau kata-kata bagaimana bisa ya Bu? Nah, bagaimana tata cara sholat Jumat. Ya. Nah juga saya bilang bahkan sejak kapan sholat Jumat itu dilakukan.
Nah, boleh Pak, boleh. Karena kata-kata yang untuk soal-soal OHOT itu yang penting itu menjelaskannya. Boleh juga nih kreatif menciptakan gitu ya. Kan sesuai dengan Materi yang sesuai. taksonomi Bloom yang and crack wall yang itu tinggi ya, yang direvisi itu. Nah, itu Anderson, kan Pak. mencipta Anderson. terakhir. Kalau udah mencipta kan udah tingkat tinggi itu, Pak. Jadi Bapak, nah, jadi Bapak kalau yang soal-soal hot itu, Bapak suruh soalnya itu yang bahasanya menjelaskan, jelaskan, ya kan? Ya. Nah, kalau sebutkan itu mengingat itu kan, masih Mengingat. Anda Ya. sebutkan. Tapi kalau jelaskan, saya kan ke Bapak ini ke tingkat tinggi ini, rata-rata saya ngasih ke Bapak Ibu ini tingkat tinggi, jelaskan, jelaskan gitu kan. Sebutkan awalnya, tapi jelaskan sesudah itu kan, Bapak Ibu. Nah, contohnya gini Pak, soal-soal VOT itu, contohnya ya, gini. Dalam kegiatan pembelajaran, guru meminta beberapa orang peserta didik untuk menjelaskan isi kandungan surat Al-Nasr ya, Al-Nasr. Jadi peserta didik lainnya yang ada di kelas ini diberi kesempatan untuk menyampaikan komentar atas kekurangan penjelasan dari kawannya. Ya. Nah, jadi kan kayak saya kasih lempar ke yang lain gitu, saling melengkapi lah. Ini kurang di sini, ini ditambahin, jadi saling dapat ya, dapat gitu. Nanti guru menjadi penengah gitu. Saya kayak saya ngasih penguatan gitu ya, penguatan. Oh begini, ya kan, lurus gitu. Berdasarkan deskripsi ini itu konstruk Pak. Konstruktivisme teori belajarnya itu konstruktivisme. Ya, teori belajar yang digunakan itu konstruktivisme. Ya, oke. Oke, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, Bu Aziza lagi. Bu Aziza. Iya, Bu Bu. Aziza. Ya, Iya, Bu. Bu. Kan konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ya, Bapak Ibu ya. Ya. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, Ibu, perlu terwujud pembelajaran yang mengandung prinsip-prinsip apa, Mbak Ibu? Kurikulum Merdeka, kurikulum dirancang Ya. oleh Profil pelajar Pancasila. Nalarnya Ibu aja. Oke, nalarnya Ibu. Dari kurikulum profil pelajar Pancasila. Iya, di dalam profil pelajar Pancasila itu mengaitkan biar anak untuk bisa berpikir kritis secara global, mandiri, bisa ya dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dek, nah itu Bu, ya maaf, bisa berpikir secara kritis, mandiri, bisa itu secara global dia mengetahui ilmu-ilmu dan dia bisa untuk berpikir secara profil Pancasila dan sesuai dengan perilakunya juga, Bu. Silakan ditambahkan Pak Aidil. Pak Ya, Bu. Aidil. Ya, Ya, Bu. silakan Pak Aidil. Silakan. Kalau untuk profil pelajar Pancasila, Ringan. Halo. Aidil. Ya, Bu. Ya, apa yang harus Putus, Bu. dikuasai
Mana Mana itu? Halo Ibu Bu, jaringan mungkin ya? Bu ya. Nah, Nggak. Terpental Ibu. Ya, Saya terlempar Bapak Ibu. iya ya. Iya, Ibu. Saya terlempar. Hmm. Saya terlempar sebentar ini. Oke, oke. Oke, Pak Idil. Pak Idil, Ya, lanjut lagi ya ya. Bu. Bapak ngomong sendiri mungkin tadi ya. Coba bisa dibilang lagi. Diulang Bu pertanyaan tadi Bu. Tentang apa tadi? Ya, profil para pelajar Pancasila untuk kurikulum merdeka apa sih yang prinsip-prinsip apa yang harus dipegang gitu? Ya Bu. Jadi di kurikulum merdeka itu terdapat profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi yang lebih utama kalau dikaitkan dengan tujuan pembelajaran PAID SD tadi, tujuannya itu untuk menanamkan dan menumbuhkan intinya yang berkaitan dengan agama. Gitu. Jadi dari profil pelajar Pancasila ini, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di samping ada yang lain Bu, seperti mandiri dan kreatif. Jadi yang lebih berfokusnya itu yang pertama tadi, walaupun tidak mengenyampingkan yang lain. Nah, gitu, untuk menumbuhkan keimanan, ketakwaan, serta didik dan juga akhlaknya. Nah, itu. Oke, Pak. Silakan ditambahkan Pak Gus Rizal. Oke Bu, terima Pak Gus kasih. Rizal. Jawaban Bu Aziza dan Pak Aidil tadi cukup bagus Bu. Cuman saya sedikit lari kepada proses begitu Bu. Dalam proses Ya, Pak. pelaksanaan kumar ataupun kurma yang kita kenal itu tidak terlepas seorang peserta didik itu dalam pembelajarannya harus memahami 5C gitu Bu. Mulai dari creativity, critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan terakhir itu action. Ya. Ataupun bagaimana dia melaksanakan apa yang sudah diajarkannya. Jadi ada 5C dalam kumar ataupun kurma itu yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran. Di samping ada 6 atau 8 aspek dari P5 itu sendiri. Ya, itu aja Bu. Oke, lanjut Ibu Fitri Alis. Ya, di sini profil Pancasila itu ya harus menciptakan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini membiasakan anak itu berdoa sebelum belajar gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua itu seperti mandiri. Mandiri yang mana mereka ini tidak tergantung dengan orang lain dalam melaksanakan tugas. Dalam pembelajaran misalnya. Mereka bisa berusaha sendiri, mencari sendiri apa yang mereka butuhkan. Saya rasa saja, Bu. Oke, Pak Basit, gimana Pak Basit? Ada tambahan? Kalau saya gini Bu, profil Pancasila itu adalah satu standar yang mana untuk sebagai kompetensi lulusnya dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi yang mana terdiri kompetensi yang ciri-ciri profil Pancasila. Oke, semuanya benar ya. Benar, yang jelas prinsip-prinsip itu kalau pelajar Pancasila kan sudah dirumuskan oleh pemerintah gitu kan. Basisnya tingkat pencapaian peserta didik ini berdasarkan kebutuhan belajar dan karakter gitu ya. Karakter, ya betul kata Bapak Ibu tadi, ada berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, prinsip-prinsip harus mengacu kepada akhlak yang mulia gitu ya. Seperti Mandiri. itu bagian dari ya pencapaian peserta didik kebutuhannya. Ya.
kritis memang berbentuk Mereka bisa sejahtera global. gitu. Terus ada lagi Bu, Bapak, Memang anak sekarang lebih inklusif. banyak Ada lagi tuh inklusif. Apa itu Bapak Ibu inklusif? Inklusif. Inklusif Ya. itu Bu adalah metode pembelajaran sesuai dengan tahap dan kemampuan peserta didik itu sendiri. Karena memang di antara Ya. mereka itu punya kemampuan yang berbeda dalam kurma, dalam kumer, membelajarkan anak itu sesuai dengan tahap kemampuan mereka sendiri, baik dipandang dari psikis ataupun dari fisiknya itu sendiri. Itu yang inklusif. Ya. Ya. Kan inklusif. Kan sekarang pembelajarannya terdiferensiasi ya, berbeda gitu ya. Jadi kemampuan siswa itu berbeda, jadi tergantung kebutuhannya gitu ya, inklusif ya. Perbedaan jadi mengakomodasi perbedaan. Kan kita berbeda-beda, siswa juga berbeda-beda. Jadi inklusif itu pembelajaran yang mengakomodasi peserta didik dengan segala perbedaan yang dimilikinya, baik secara kognitif, fisik dan mental. Ini ada yang cacat, tapi bukan cacat ini ya, cacat kayak idiot gitu kan? Iya. Tapi cacat misalnya dia kekurangan apa ya, kakinya kurang itu kan, lemah itu. Enggak, tapi kalau dari segi ininya sama kan. Jadi tadi perbedaan kognitif, mental, fisik ya. Nah, ini bisa terakomodasi semuanya oleh guru gitu ya di sekolah gitu ya. Oke, itu inklusif. Kalau inklusif, Bapak Ibu dengarkan inklusif, ada pendidikan inklusi ya, inklusi. Inklusif. Jadi menerima siswa yang cacat ya, cacat Ya, yang secara kelainan. Berkebutuhan khusus. ya berkebutuhan khusus. Ya. Bukan yang berkebutuhan khusus Bu, tapi dia secara mental apa dia menerima, tapi secara kebutuhan fisik dia kurang gitu ya. Nah itu terakomodasi dalam suatu sekolah gitu ya. Nah, jadi menerima siswa yang cacat gitu kan. Iya, iya Bu. Tapi dia mampu. Iya. Ya kan Tapi perlu kayak pendamping juga Ibu. Iya itu. Nah, itu yang harus dipikirkan dalam inklusi, pendidikan inklusi seperti itu. Iya. Kayak Iya. si yang ada yang juara nyanyi itu, yang juara nyanyi tingkat Iya, dunia itu kan, Putri. Putri Aryani. Iya, Dia Putri kan Aryani. secara fisik dia tidak melihat, tapi kemampuan isi kepalanya, kemampuan luar biasa. otaknya itu IQ-nya jadi luar biasa gitu ya. Luar biasa Bu. Nah, Itulah tapi dia anugerah butuh Allah. orang gitu ya. Iya. Nah, itu terakomodasi oleh sekolah itu. Dia kan sekolah di sekolah biasa gitu ya. Tapi Iya. kan butuh bantuan gitu, Iya, ada guru butuh pendamping. apa ya, butuh bantuan. Nah, itu inklusi gitu. Jadi terakomodasi orang-orang yang seperti itu gitu. Di inklusif itu bisa juga Bu ya. Inklusif itu bisa Ya. dikatakan apa mengajak masuk atau mengikut sertakan gitu Bu ya. Inklusif. Iya Pak. Iya, dia masuk Jadi- sama-sama kita samanya normal ya Bu ya. Ya sama normal, semua normal kan. Kecuali ya mungkin keterbatasan fisik tadi dari segi penglihatan kan. Dari daya tangkap semua biasa normal. Nah itu yang sekarang digalakkan oleh pemerintah gitu. Pembelajaran yang mengakomodasi dengan segala perbedaan yang dimilikinya. Baik segi kognitif ya kemampuannya, ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Tapi terakomodasi gitu ya. Ada fisik ya, mental terakomodasi semua. Oke. Nah, itu kan masuk dari profil pelajar Pancasila juga gitu kan. Sekarang itu ya untuk apa ya? Untuk kapasitas belajarnya belajar long life education lah gitu, long life education. Iya. Oke. Sumber hidup. Bapak Ibu, Ibu Bapak nih pernah melakukan ini self assessment atau penilaian pribadi dan peer assessment. Pernah enggak? Peer assessment. Penilaian ya. Penilaian pribadi dan untuk bukannya apa Bapak Ibu sih, tapi untuk siswanya gitu. Mereka Penilaian menilai sikap gitu, Bu, dirinya ya? sendiri, mereka menilai teman.
ya, Ada, Bu. peer Ada. assessment dan self assessment. Ya, Ada. Eh, ada. Penit. bagaimana caranya? Bagaimana cara Bapak Ibu? Silakan untuk ini Ibu apa ya? Ibu Azizah dulu ya, Ibu Azizah. Bu Azizah, Bu Azizah pernah bagaimana melakukan self assessment dan peer? Self itu sendiri ya, penilaian sendiri. Ya, Kemudian peer itu kan berpasangan itu, penilaian teman gitu ya. Oke, ya. bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggunakan metode gitu, Bu. Ya, Dengan cara menggunakan metode melakukan evaluasi terhadap kinerja antar satu ke satu siswa gitu. oke. Pak Aidil, apa Ya, alat untuk self assessment dan peer assessment Bapak yang Bapak pakai kalau Bapak pernah melakukannya? ya. Salah satunya dengan bentuk instrumen. Ya, instrumen. Ya. Nah, bisa dilakukan dengan ini antar teman tadi, dilihat dari bentuk sikapnya, apakah itu kerjasama, kekompakan, nah itu. Iya. Ataupun disiplinnya, Bu. Iya, Nah, iya. salah satunya. Oke. Kemudian bisa juga dengan teknik observasi. Observasi. Iya. Ya. Oke. Ya. Pak Gus Rizal, apa Ya, saya, Bu. ada tambahan? Mungkin tambahan dalam penilaian diri, kemudian ada penilaian antar teman, Bu ya. Kalau untuk penilaian diri itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam instrumen seperti yang disampaikan Pak Edil tadi, tapi mungkin ini sebuah contoh gitu Bu ya, sebuah contoh yang pernah saya praktekkan barusan kemarin saya praktekkan terhadap anak didik dalam metode dalam materi membaca Al-Quran. Nah, saya bikin sebuah tabel gitu Bu ya dalam penilaian diri, tulis nama, kemudian ini penilaian diri terhadap sikap kejujuran itu Bu. Apakah kamu sudah bisa membaca Al-Quran? Tolong ini jawab secara jujur. Apakah sudah lancar atau belum sama sekali. Biar mereka yang menilai mereka sendiri. Nah, kemudian ada penilaian antar teman. Kita lanjutkan dengan penilaian antar teman. Ketika seorang anak itu mengatakan dirinya sudah lancar, nanti dinilai oleh temannya, penilaian antar teman. Nah, itu ya Ya. mungkin itu sekedar tambahan gitu, Bu. Ya. Berarti Bapak memakai apa yang namanya Pak instrumennya? Memakai angket, rubrik itu. Ya angket ya, Bu. Angket Bapak. Iya, angket. Ya, Hmm. angket. Kalau Bapak bisa ini kan, kalau kayak saya nih kemarin saya memperlihatkan rubrik ya, rubrik untuk Bapak Ibu ya di posisi mana gitu ya, di posisi mana gitu kan. Kemarin saya memperlihatkan Bapak Ibu. Kurang bagus. Jaringan. Angket. Apakah saya sudah bisa membaca ini? Apakah saya sudah mampu ini? Nah, ya tidak, ya tidak. Kawannya juga bisa menilai itu angket. Oke, untuk selanjutnya Ibu Fitrialis, kita pakai Kurmer ya sekarang, kurikulum Merdeka ya. Tapi apa prinsip kurikulum Merdeka Belajar itu sebetulnya kata Ibu apa sih gitu? Putus tadi, Bu. Kemarin prototipe ya, prototipe sekarang sudah Merdeka Belajar. Oke, apa sih menurut Ibu? Oh, sinyal ya? Iya, Bu. Iya. Putus-putus Ibu tadi suaranya, Bu. Ulang, Ibu.
Oh, ulang ya, saya ulang. Iya, Oke. Bu. Iya, tadi Oh, putus-putus. Bu. oke. Kurikulum Merdeka Belajar ya. Kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini kurikulum kurma ya, kurma. Eh, apa sih konsep ini merupakan respon terhadap kebutuhan untuk masa yang akan datang ya. Kalau mungkin 2013 udah 10 tahun yang lalu 2013. Mungkin kalau dari segi tahunnya udah ada ini ya, sudah itu. Mungkin perlu direvisi lagi berdasarkan kebutuhan yang sekarang. Karena kemarin kita COVID juga. Nah, sekarang apa sih prinsip kurikulum merdeka menurut Ibu di sini? Prinsipnya itu Bu Fitri. apa? Pembelajaran berkelanjutan sepanjang hayat gitu, Bu. Iya. Prinsip. Terus berkelanjutan dan relevan, kondisi peserta didik yang holistik. Oke, silakan lanjutkan Pak Basit. Eh, prinsip pembelajaran yang dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran yang interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, Bu. Oke. Ya. Oke, berarti di sini kan pembelajaran terdiferensiasi. Iya. Dia berbeda tapi terakomodir semuanya. Ya. Oke. Nah, ini Ibu Azizah. Ibu Azizah ya. Iya. Kalau dalam kurikulum Merdeka, kembali ke soal HOT ya. Tindak lanjut Bu, nih. putus-putus Ibu, ulang Bu. Putus-putus. Ibu pernah, Ibu PAI SD ya, Iya, Bu Bu. ya? Putus-putus Iya, ya? Bu. Oh, putus-putus Iya, ya. Saya ini juga menurut pengaman mandiri ini. Nah, sekarang ini terakhir nih. Ini kita ada paling 5 menit lagi selesai ya. Oke. Dalam konsep kurikulum Merdeka Belajar antara guru dan murid, subjek di dalam pembelajaran artinya guru bukan dijadikan sebagai sumber kebenaran ya. Karena kebenaran mereka bisa cari sendiri. Menurut Iya. Ibu nih, dengan demikian posisi guru apa sih? Apa sih fungsi guru di dalam Kurmer nih menurut Ibu gimana? Fungsi guru. Karena mereka toh saya bisa nyari di internet gitu. Nah, jadi apa sih fungsinya menurut Ibu? Fungsinya Kalau materi ya, saya lihat di ini. iya. Fungsinya bisa mengetahui dari pernyataan kemudian mental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak di dalam kelas. Ya. Oke, lanjut Pak Aidil, Pak Aidil. Ya, Bu. Jadi dalam Ya. ini Apa sih Kurmer ini, kita ya gurunya apa sih gitu? iya lebih ke gurunya ya, Bu. Ke gurunya ya. Jadi posisi guru dalam Ya. Nah, jadi dalam kurikulum Merdeka ini, guru itu lebih diarahkan sebagai penggerak gitu, penggerak dalam Ya. Merdeka Belajar. Jadi guru itu dituntut Ya. ini untuk mengelola kegiatan kelas secara efektif. Jadi yang lebih aktif itu lebih berfokus kepada peserta didik. Ya. Nah, gitu. Ya. Jadi intinya guru itu sebagai penggerak gitu ya. Ya, tuh. Fasilitator maksudnya ya Pak ya, fasilitator gitu ya. Iya, Bu, menambahkan sedikit Bu. Iya, baru ingat Bu. Fungsinya itu sebagai guru penggerak, memerdekakan belajar, dituntut tidak hanya mampu mengajar dan mengelola kegiatan kelas secara efektif,
tetapi juga Mm-mm. membangun hubungan efektif kepada peserta didik dan komunitas sekolah. Oke. Pak Gus Rizal. Bisa Oke menambahkan? Pak, oke Agus. Bu, menambahkan dari kawan-kawan, sebenarnya dalam Kumer ini Bu, fungsi dari guru itu dalam proses pembelajaran cuma satu Bu, yaitunya fasilitator. Ya, Ya, artinya apa? ya. Seorang guru itu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan anak ketika memang anak menemui kendala. Jadi dia hanya fungsinya satu, guru itu dalam proses pembelajaran Bu ya, hanya sebagai fasilitator terhadap proses tersebut. Ya, itu aja Bu. Oke, lanjut ke Ibu Fitri Alis. Kita udah lama ya dari jam 8 sampai ini kita titik terakhir. Apa sih yang Ibu dapat hari ini setelah adanya kita ke ujian komprehensif ini? Silakan Ibu Fitri Alis. Yang didapatkan sangat banyak sekali. Yang pertama tentang pengetahuan tentang teori pembelajaran, khususnya di kurikulum Merdeka ini. Dari awalnya yang tidak mengetahui tentang bagaimana itu teori pembelajaran, jadi tahu. Menambah ilmu lah intinya, Bu. Menambah pengetahuan, Ya, oke. sehingga bisa mengembangkan pengetahuan ini ke dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran nantinya. Oke, udah banyak ya Ibu. Pak Basit minta closing statement dari Bapak gitu. Kita nutup nih. Refleksinya Bu Pit ya, closingnya Pak Basit Bu. Ya, oke. Pak Basit, Ya, Bu. Pak Basit, Nah, closing statement, closing ya, penutup nih. Untuk hari ini kita kompre nih. ya. Kalau menurut saya, Bu, di dalam mengikuti komprehensif ini, banyak sekali yang saya dapati. Pertama, ya kekurangan ilmu yang ada saya yang selama ini, itu merasa kita ada kekurangan. Alhamdulillah dengan ada PPPG ini, kemudian juga dalam uji komprehensif ini, pertama sama dengan kata Bu Putri Alisi, pertama ilmunya itu yang kami manfaatkan, yang dapat kami kembangkan nanti di tempat lapangan kami, yaitu di bangku pendidikan lah terhadap peserta didik kami nanti. Mudah-mudahan dia bisa berkembang dengan baik apa yang ilmu yang kami miliki, yang kami dapati dari materi yang telah Ibu sampaikan pada kami. Insya Allah mudah-mudahan kami kembangkan. Oke. Oke. Bapak Ibu semua peserta ujian komprehensif yang berbahagia, sampai di sinilah sampai di sini saja kita ujian kompre hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dengan adanya ini saya bukan berhasil menguji ya, cuma konfirmasi kembali apa yang sudah Bapak Ibu bahas sebelumnya. Komprehensif kan keseluruhan dari awal sampai akhir ya. Berarti saya mengutip kembali apa yang sudah Bapak Ibu bahas sebelumnya gitu ya. Oke, bukan menggurui ya Bapak Ibu, Ya, Bu. kita diskusi hari ini. Terima kasih, Bu. Diskusi tapi kompre ujian gitu ya. Mudah-mudahan semua bermanfaat dan mohon maaf jika saya ada salah kata kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan saya dimaafkan ya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi pada ujian-ujian selanjutnya atau pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Oke, saya siap Bapak Ibu untuk Bapak Ibu butuhkan kapan saja. Mudah-mudahan pertemuan kita ada maknanya. Kayak David Ausubel, pembelajaran bermakna. Itu ya, teori pembelajaran, konsep pembelajaran bermakna ya, ada maknanya, tidak sia-sia kita ketemu hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu lulus semua dan profesional ya. Oke, semua salam. Mohon maaf Bu, saya tutup sana setelah ini saya mau uji uji skripsi. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Izin foto Bu Aziza, Sama-sama, dokumentasi Ibu. Bu Aziza, Terima foto. kasih Ibu, Bu kita Aziza, foto dulu Ibu bentar Ibu. Oh,
Foto Kita ya? foto dulu Bu ya. Ya, saya Pakai foto tangan dulu. Ibu. Ya, ya Ibu. Ayo Pak Idil. 1, 2, 3. Sekali lagi Bu. Semangat. 1, Ya. 2. Diulang-ulang. 1, 2, Nyanyinya Bu, Pak 3. Idil. Yang kiri. Oke. Oke. Oke, Bu. Oke, terima kasih banyak ilmunya Ibu. Oke ya, Bu. Ya, Ismari. sama-sama Ibu. Saya dulu ya, saya tutup. Ya. Semoga bermanfaat buat kami semua Bu. Amin. Ya, ya Bu. Woi, kalian yang ujian saya yang ketar-ketir nengoknya gemas banget lah jawabannya. Thank you, Siapa Bu yang Hera. suruh nengok? Yang Ini, suruh nengok Pak. siapa? Banyak penyusul Yang nih. suruh Bara, nengok Bara, tapi tenang. siapa? Tenang. Pak Idil. Semangat Bagus. semuanya Bapak Ibu. Yang suruh Itu nih yang ya. suruh Hera tuh nengok kita siapa? Dah ada kita suruh nengok dah. Dado Bu Era, dado galonya loh, ditutup zoomnya. Maaf, nyan aku. Ditutup Thank zoom. you, Bu. Aziza, kemarin. Hai, Alhamdulillah Bu siap Ria ya. masih semangat. siap. Bu Ria Aku masih tadi semangat banyak dah tuh. cari kembaran tadi. Bu Aziza Semangat, bikin Pak. penyusul. Bu Aziza nih ngintil Halo Bu ya. Ria. Tapi Kalian yang alhamdulillah ujian, yang saya lambat jawab, menyaksikan ih kok gemesnya nengoknya. pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Terima kasih jawabannya, Bu Hera. Ya, sama-sama. Aduh, Ya, Bu Bu Era. Bu Hera, Ya, Era, Bu Era oi. sama serempat saya nyari-nyari ada sama cariannya. Bu Hera, Ya, besok kalau ke kami tolong disetorkan juga ya. Wah, Bu ya, Era, Bu insya Era, Allah. yang Ya. profil Pancasila itu saya ingat lagunya kan pelajar Pancasila itu Iya. saya sebutin. Bu Ria. Dikejar-kejar gugup-gugup. Jadi kapan lagi sinyal. kata Ibu tadi? Kapan Nggak lagi? ada lagi. Nanti Kadang- malam 7:30 habis sholat Isya. Oh, yang kami ini ya. Iya, Eh. serempak dengan Pak Ali. Dengan Pak Ali kapan kita Pak Ali, Bapak Ibu, Pak Ali kapan kita nih Pak Idil? Oke, sorry, Kata sorry. Hari Kamis lah. Katanya Ini malam hari nanti. jam berapa? Dasar ya. Kalau dengan Jam Pak Ali berapa Pak kapan? Zed? Kalau Kalau Nurul itu Pak dasar. Ali dengan Ibu Ius mereka join berdua nanti jam malam malam. sholat Isya. Oh, jam Ah, malam. nanti Ini, malam. ini Pak Ya, Gus ya, dengan ya. Ibu Triadis, saya rasa bisa sendiri-sendiri itu dengan Pak ini. Pak Nah, Ali. kalau dengan Pak Ali malam tadi tuh kemarin tuh sendiri-sendiri, iya betul. Karena Jadi Pak Gus kalau- dengan Ibu Triadis sudah sehari ini, saya rasa bisa sendiri itu dengan Pak Ali. Iya. Kalau dengan Ibu sudah. Oh, berarti Jadi yang pada- belum ini. Berarti yang kami yang belum ini malam nanti sama-sama dengan Pak Ali dengan Bu Yus. Ah, iya. Ya, mereka Bagus. mau berdua rame-rame di dalam itu. Ya. Oh, berdua rame-rame dengan warga Iya. yang rame juga. Misalnya dosennya 2, siswanya 4. Oke, ngono. Ini tadi ya rame-rame juga kalian lo udah disuruh berkenaan dengan modul, berkenaan dengan nggak ada, terus disuruh Mbak Ya kita kan menerjemahkan beda ayat. dosen. Kita kan beda dosen. Siapa yang suruh masuk kelompok PA2 itu? Yang Kami suruh ini masuk banyak PA2 nota. siapa? Kalau kami Bu Pak banyak Basit. lah. Kalau Pak kami Basit. banyak lah Kami kalau- nota-nota dengan Ibu tuh. Itu Bu lain. Hera, Bu Hera. Hai. Ya, Saya dengan Pak Idil dengan Pak Basit kalau bisa diuji seluruh dosen kami ini. Iya. Nggak milih-milih kami. Dah semua dosen silakanlah uji kami Ah. ini. Nengok Pak nah, Basit. berkas banyak ide yang dipelajari. Pak Basit loh, langganan sama Bu dosen, senang nih Bu dosen ngomong sama Pak Basit. Nah, itulah Bu. Bu Hera, Bu Hera. Keistimewaannya Pak Basit. Bu Hera, Bu Oh, Hera. ya. Ibu itu tuh lah merasa nyaman dengan Pak Basit. Iya, paling lama. Itulah. Dikit-dikit Pak Basit. Dikit-dikit Pak Basit, dikit-dikit Pak Basit. Yo, Masalahnya Pak Basit bae yang jadi tuh. Oh iya, jadi langganan. Ah, Pak Basit. Bukan idola. Ibu itu Padahal kan Pak Aidil sama Pak menghormati yang Gus, tua. Pak Aidil Apa sama Pak ini, Gus Bu? sebentar-sebentar ya. Yang Ini lama iya, tuh Pak Basit. Terus Bu Aziza sering dipanggil juga. Pak Aidil, Pak Gus sama Bu Fitriali sering dilupakan. Pak Idil, Yo, Sebentar Aziza. Ini sebentar, di-record Aziza, atau ayo, ini? Pak Basit. ini belum di stop nih Bu. Belum di Ya, stop oh. rekodnya. Ya, iya.